Oke, Mas Priyo, mungkin perlu ditanya ke audien dalam konteks usaha teman-teman sudah punya berapa karyawan mereka? Siap. Mungkin Baik, boleh Coach. dicat. Oh, oke. Oke, untuk sahabat-sahabat UMKM di seluruh Indonesia, silakan tuliskan jumlah karyawannya masing-masing ya di kolom chat di situ Mbak atau di Siska Q&A, 30, silakan dituliskan biar kita bisa tahu nih dari sahabat-sahabat UMKM nih ada berapa kira-kira karyawannya. Siapa tahu ada 10, yang 200, 15, Mas wah, Roni 15, ada Mas yang Ranaka 1. oh, Oke, Mas Ranaka 1 Bang nih. Ayo Abdul kita tulis Hanan, semuanya nih. Mas Boleh dong Doni, ditulis biar kita tahu. oke, Oh, Pak Jalal luar biasa 57. 27, Mas Dedi 4. Ya, tambah grogi saya. Wih, Pak Samara 100. Sudah. Apakah Ayo, bagi yang belum nulis silakan tulis nih. Mudah-mudahan karyawan makin banyak karyawan makin manfaatnya luar biasa nih nampaknya ya. Oh, Pak Solihun 60-an luar biasa nih. ya? Nanti kita mungkin bisa lebih banyak diskusi, Mas Priyo. Saya kasih sedikit pengantar, kemudian mungkin juga sharing beberapa pengalaman. Mas, ini Mas Ranaka ini sama juga namanya dengan jenengan ini, Mas Priyo juga ini. Mas Ranaka. Ranaka, Priyo Ranaka. Kembar kita kayaknya. Beda ibu bapaknya, Coach. Lampung 52. Oke, siap. Berarti ini kawan-kawan beberapa usahanya sudah lumayan membesar ya. Ya, 1 atau 2 yang masih di bawah 5 orang. Oke. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya cukup didengar baik, Mas Priyo? Alhamdulillah jelas, Coach. Jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini saya share screen-nya kok nggak bisa ya? Oh, sudah. Bisa. Karyawan. Oh, terakhir ini ya dari Lampung ya, 50-60 karyawan. Ya. Terima kasih Evapora yang memberi kesempatan saya untuk yang ketiga di berbicara hari ini. Sebenarnya saya menyampaikan ke panitia ini agak grogi sebenarnya. Saya mau menyampaikan apa gitu. Tapi memang kebetulan saya sedang menggagas satu konsep total coaching. Dari pengalaman yang saya lakukan mendampingi beberapa usaha kecil, mendampingi perusahaan, ada BUMD misalnya ya, BUMD, usaha kecil, usaha ada kuliner, ada jasa, dan juga menghadapi usaha sendiri. Salah satu kesimpulannya adalah bahwa usaha itu atau perusahaan itu tidak bisa hanya kita selesaikan atau kita hanya mumpuni pada satu bidang. Jadi karena saya jagoan saja di pemasaran, maka saya fokus di pemasaran. Sementara faktor-faktor lain tidak terkendali dengan baik. Atau perusahaan kita
kita mumpuni di bidang yang lain, lalu kita mengundang pelatih untuk membantu kita di bidang yang lain. Nah, ternyata menyelesaikan persoalan ini harus total. Ya. Jadi kalau kita menjadi pelatih atau kita melatih satu unit usaha atau kita mengembangkan usaha kita, tentu seluruh area dari bisnis itu harus kita kuasai atau harus kita selesaikan persoalan dasarnya. Meskipun tidak harus kita selesaikan sendiri, tapi bisa melibatkan orang lain. Tapi dalam prakteknya, ketika kita membantu, ini dalam sharing pengalaman saya membantu perusahaan, ternyata meskipun kontrak kita itu adalah membantu di area pemasaran misalnya, membantu di area branding misalnya, membantu di area SDM misalnya, tapi faktanya teman-teman sekalian, lebih efektif adalah jika kita itu bisa membantu, kita libatkan partner kita, tim kita untuk membantu total. Maka saya sebut ini konsepnya total coaching. Nah, ini background dari persoalan kita. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, saya ngambil dari materinya Pak, saya belajar dari Mas Priyo ini dan kawan-kawan di IIBF dari Pak Happy Trenggono. Nah, Pak Happy Trenggono. Pak Happy mengajarkan bahwa mengelompokkan, jadi saya salah satu groginya itu adalah materi-materi yang kita bahas, saya bahas itu adalah materi-materi sebenarnya materi-materi kopi-kopian dari teman-teman ya. Nah, Pak Happy mengelompokkan, saya tertarik ini, Pak Happy mengelompokkan bahwa bisnis itu ada step-stepnya, level-levelnya. Ketika saya membantu usaha saya yang masih level 1, level creation. Jadi cari omset, rubah-rubah konsep, rubah-rubah bentuk, bingung. Ini sebenarnya soal harga atau soal kualitas, ini soal branding atau soal promosi, segala macam. Bisnis-bisnis baru yang kita baru bangun, saya punya usaha kecil baru, saya kembangkan, kadang bingung, kenapa kok pembeli turun ya, kenapa kok penjualan naik ya, kenapa kok begini, kenapa kok begitu. Ini tanda-tanda bisnis yang baru dimulai, itu tanda-tandanya biasanya memang kalau ada penjualan, ya kita akan tumbuh. Ada traction-nya, ada penjualannya. Banyak catatan ya bahwa dalam 5 tahun bisnis hanya sekitar 4% yang mampu bertahan. Saya punya gerobak-gerobak burger itu, alhamdulillah bertahan sampai sekitar 10-11 tahun. Tetapi persoalannya banyak di situ. Nah, itu adalah persoalan bisnis baru mulai, creation. Nah, tanda-tanda bahwa bisnis itu naik, kata Pak Happy, beliau menyebut kalau dia menemukan ceruk pasar, menemukan pembeli yang khas, menemukan pengungkit pasarnya, menemukan ceruk pasarnya, ditandai dengan booming order, ditandai dengan pembelian yang semakin membesar. Itu menunjukkan bahwa bisnis kita sudah mulai menemukan ceruk pasar. Saya bikin 1 gerobak, 2 gerobak, ternyata ada pembelinya, dapat omset 500, ada omset 400, ada omset 600, ada omsetnya ternyata. Ini angka yang cukup mumpuni. Maka di bisnis gerobakan tadi itu, saya bisa melakukan langkah berikutnya. Nah, Bapak Ibu juga demikian. Ketika satu bisnis sudah menemukan ceruk pasar, itu akan naik level. Atau boleh naik level, yaitu disebut leverage. Nah, leverage itu salah satunya adalah menggunakan uang orang, jadi pakai dana bank, menggunakan investor, ya, menggunakan karyawan yang lebih pintar. Waktu saya baru mulai di level 1, saya kelola sendiri, saya suruh-suruh sendiri, saya desain-desain sendiri, saya atur-atur sendiri.
Ketika mulai order meningkat, cabang bertambah, omset meningkat, kita mulai boleh masuk leverage. Leverage itu artinya harus pakai tenaga orang, sistem kendali, sistem pembayaran, sistem keuangan, karyawan lebih pinter, konsultan yang lebih pinter, orang yang lebih pinter. Ini tanda-tandanya siap berkembang pesat. Nah, dilema teman-teman, dilema saya, dilema kita adalah kadang-kadang baru creation, dananya dana simpanan, uangnya uang investor, langsung sudah meleverage diri dengan investor, dengan pinjaman, dengan macam-macam, kita jatuh. Ketika jatuh, kita nggak ngerti kenapa jatuh. Nah, itu akhirnya seperti itu. Atau Bapak Ibu, teman-teman, ketika kita bertumbuh, bisnisnya bertumbuh, omsetnya meledak, omsetnya bertumbuh tidak karu-karuan, Bapak Ibu pelit, hemat, takut bisnisnya dicuri orang, takut memakai tenaga yang lebih pinter, takut merekrut orang yang lebih hebat, takut menggunakan modalnya orang, takut buka cabang, takut jadi tidak melakukan leverage. Ini juga persoalan. Ya, ini step-step bisnis. Nah, ada juga Bapak Ibu bisnisnya itu sudah melewati batas itu. Sudah jalan Pak, sudah sukses Pak, sudah berkembang cabangnya di mana-mana Pak, yang karyawannya udah ratusan tadi atau 50-an, udah gede Pak. Nah, Bapak Ibu di level ini menurut Pak Happy Trenggono, saya belajar ke Pak Happy, bahwa ini adalah tahapan membangun sistem. Jadi harus ada black box, harus ada kotak hitam, di mana persoalan alamiah di bisnis kita, misal resto, persoalan alamiah di resto itu apa? Mengolah produk, berarti sistem mengolah produk diambil. Apa? Merekrut karyawan, sistem merekrut karyawan diambil. Sistem promosi dikelola dengan cara yang berbeda, dikelola orang lain, diambil. Maka operation di cabang itu tinggal menjalankan layanan dan servis. Sementara sistem-sistem kunci diambil, aplikasi pembayaran, sistem promosi digital biar diambil orang lain, biar pelayanan fokus kepada pelayanan, dibangunlah sistem. Nah, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, biasanya sistem dioperasi, diproduksi, di macam-macam tadi itu akan menyebabkan tidak fleksibel atau menyebabkan kaku. Lalu kemudian bagaimana solusinya ketika bisnis itu menjadi kaku? Karena sistemnya menjadi birokratis. Nah, muncullah yang namanya culture. Jadi bagaimana membangun budaya organisasi, membangun nilai-nilai organisasi ke dalam organisasi yang unggul. Sehingga sistem itu terfokus kepada keunggulan. Nah, kira-kira begitu dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, poin saya adalah dalam konteks pemilik bisnis sebagai pemilik bisnis sekaligus sebagai pelatih bisnis, atau teman-teman sekalian yang menjadi pelatih bisnis yang mendampingi orang lain, atau Bapak Ibu menjadi pemilik bisnis yang mendampingi cabang-cabang atau mendampingi mitra-mitra bisnis, ternyata kejatuhan bisnis itu bukan hanya di tahap 1, di creation, tapi juga tahap 2, kewalahan, teledor, ambruk Pak. Ada makanan-makanan yang rame, lalu ambruk. Ketemu ceruk pasar, ambruk. Ada juga yang leverage, investor masuk, buka cabang di mana-mana, bla 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 bla, ambruk. Itu juga barangkali ada persoalan-persoalan di leverage. Apa modalnya keliru, apa SDM yang direkrut keliru, atau partner yang memberi saran keliru, atau investor yang sengaja membunuh kita. Sampai kepada sistem pun kadang-kadang kita kaku, sehingga tidak bisa fleksibel mengikuti perkembangan zaman. Atau birokratis, atau culture yang kita bangun keliru, apalagi di bisnis keluarga, dan lain-lain. Nah, ini kondisi kita semua, Bapak Ibu, apakah pemilik bisnis, apakah pemilik bisnis yang mengembangkan cabang, ataukah pelatih yang mendampingi perusahaan, atau Bapak Ibu sendiri yang sedang mengembangkan bisnis. Ada step-step, ada tahapan-tahapan yang ada lubang-lubangnya, jeglongan-jeglongannya. Nah,
Kalau misalnya kita ngomong sebagai UKM, UKM itu berarti orangnya. Artinya bisnis adalah pemilik bisnis. Sebagian dari terutama usaha kecil mikro, ya mungkin sebagian dari menengah. Usaha itu ya mungkin saya lebih ngomong dalam konteks ini lebih ke mikro kecil lah ya. Usaha itu tergantung orangnya dan problem mereka itu adalah ini Bapak Ibu, interpersonal. Bagaimana kemampuan berkomunikasi. Interpersonal, motivasi. Awes tutup aja wis usahanya, bisnis nggak menguntungkan, misalnya begitu. Time management. Ini orang ini ngomong soal orang. Konflik partner, konflik apa segala macam. Kemudian nggak punya target, nggak punya goal. Sumber dayanya terbatas, bahan baku terbatas. Tadi saya baru diskusi, seafood, rumah makan seafood, tapi mencari seafood kesulitan. Rumah makan seafood, tapi mencari pemasok seafood tidak bisa. Berarti dia punya problem sumber daya. Kesempatan berkembang, keseimbangan hidup, dan lain-lain, prioritas, kemandirian, dan lain-lain. Nah, dalam konteks usaha kecil, dalam konteks usaha mikro, teman-teman sekalian, apa problem kita? Atau bagaimana kita mapping terkait dengan bagaimana nanti menemukan persoalan, tadi di atas ada persoalan-persoalan, apakah persoalan di tahapan perkembangan bisnis? Satu, apakah persoalan di pemilik bisnisnya atau bisnis itu sendiri? Nah, bagaimana kita melihatnya? Kalau mau pakai ilmu sederhana, kita bisa pakai ilmunya Pak Johari ini, Johari Window. Ada ini Pak Yosep dengan Pak Harrington membuat satu konsep untuk mapping usahaku ini kok kayak gini ya. Apa persoalannya? Bapak Ibu merenung sambil sholat malam gitu, nggak ketemu solusinya. Atau ini problemku ini sebenarnya di mana letak kesalahannya. Nah, meskipun sebenarnya Pak Johari Window ini atau Pak Yosep dan Pak Harrington ini mapping ke dalam potensi individu. Kenapa ini saya pakai? Karena UKM, usaha kecil menengah, sebenarnya juga bahkan besar, itu ditentukan oleh ownernya. Masih ditentukan oleh pemilik bisnisnya. Kalau pemilik bisnis bilang nggak boleh, ya nggak boleh. Kalau pemilik bisnis bilang beli, ya beli. Atau owner bilang cari konsultan, ya konsultan. Tidak, ya tidak. Nah, saya pakai ilmunya Johari Window ini. Mungkin nanti teman-teman boleh melakukan sendiri di tempatnya masing-masing ya. Dibikin kuadran 4 ini, 4 kuadran ini. Ya. Ada kuadran 1. Coba dicek Bapak Ibu, bisnis kita itu yang saya tahu, saya mumpuni, dan orang lain juga tahu tentang saya. Oh, bisnis saya kuliner. Ya, saya tahu, orang lain tahu. Oh, pasar lagi ada kontraksi. Orang lain tahu, saya tahu. Oh, nilai tukar lagi naik. Orang lain tahu, saya juga tahu. Jadi ada area-area kompetisi yang saya tahu, orang lain tahu. Kalau area seperti ini, barangkali Bapak Ibu tidak butuh pendamping. Bapak Ibu tidak butuh buka kitab. Bapak Ibu tidak butuh membuka lembar workshopnya Pak Biakto. Bapak Ibu nggak perlu membuka lembar workshopnya Mas Wusda, SBM. Nggak perlu membuka, karena saya tahu, orang lain tahu. Nah, ada area Bapak Ibu yang saya tidak tahu, orang lain tahu. Nah, ini dia area kompetisi di mana orang lebih mumpuni dari saya. Atau saya punya potensi apa yang orang lain tahu dan saya tidak tahu. Nah, ini barangkali kita butuh buka kitab, butuh buka lembar workshop. Ya, nanti saya tunjukkan bahwa ilmunya ini ilmu sederhana-sederhana dan ilmu-ilmu yang dari guru-guru yang sudah pernah menyampaikan di Evapora. Ya, apa yang area-area yang orang tahu saya tidak tahu? Kemana saya harus mencari tahu? Nah, itu misalnya area mana yang perlu kita dalami. Nah, kemudian Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ya salah satunya kalau kita tidak tahu berarti kita harus bertanya.
mencari tahu kompetisi, mencari survei kompetitor, mencari survei pasar, bertanya ke orang yang lebih tahu. Ya, ini area yang saya tidak tahu, yang orang lain tahu. Nah, itu tinggal dicari. Jadi nggak boleh menahan diri diam, tapi harus mencari ilmu. Nah, ada juga area yang saya tahu, orang lain tidak tahu. Nah, ini adalah kalau dalam konteks personal memang berbeda terjemahannya, tapi dalam konteks bisnis, ini berarti area black box kita, rahasia bisnis kita. Kenapa kita bisa menemukan ceruk pasar? Kenapa kita bisa bertumbuh marketnya? Area yang kita tahu, orang lain tidak tahu. Nah, ini yang bisa harus kita eksplorasi dan kita kembangkan. Nah, teman-teman sekalian, yang poin keempat adalah ada area yang orang lain tidak tahu, saya tidak tahu. Apa area yang orang lain tidak tahu, saya tidak tahu? Nah, ini dia area-area masa depan. Masa depan, ya kan? Area-area pengembangan, area-area yang perlu kita coba, tantangan untuk kita coba. Area-area potensi-potensi yang tahu adalah pakar, yang tahu adalah ahli, yang tahu adalah guru-guru spiritual, atau yang tahu adalah modul-modul atau sistem-sistem yang telah terbukti yang perlu kita coba. Nah, jadi bagaimana pelaku usaha, pelaku UKM, Bapak Ibu, teman-teman bisa mengembangkan diri dengan mapping dulu. Area-area mana yang harus saya kembangkan dan area-area mana yang saya tidak tahu. Maka perlu menggunakan modul-modul atau perlu menggunakan model-model yang telah dikembangkan oleh guru-guru. Nah, nanti saya kasih beberapa contoh saat saya mengembangkan diri sendiri, usaha sendiri, maupun mendampingi usahanya orang lain. Nah, itu butuh cara, butuh alat. Nah, saya kira itu dulu pengantarnya, Mas Priyo. Mungkin ada 1-2 komentar dari teman-teman. Nanti kita akan lanjutkan. Baik, Coach. Itu pengantarnya luar biasa nih ya. Kalau nanti teman-teman merasa bingung atau harus tanya langsung, segera langsung silahkan nih gitu. Coach, saya tertarik dengan tadi Coach yang terkait dengan area nih Coach. Ya. Nah, kalau area itu implementasikan dengan bisnis kita tuh kita tuh baiknya tuh area yang orang masing-masing area itu bisa Coach untuk diimplementasikan. Yes. Jadi setiap waktu, Mas Priyo, setiap waktu seiring perkembangan zaman, kita akan ada selalu di 4 area itu, Mas. Oke. Oh, hari ini kompetisinya seperti ini. Saya tahu, orang lain tahu. Kita bertarung tuh di situ. Tapi juga ada di area yang waktu kita bertarung di luar negeri, temuan risetnya Cak Iman, Cak Saiful Iman, menemukan riset begini, risetnya Mas Yuswo Hadi begini. Oh, itu area-area yang hanya tahu ahli. Orang lain tidak tahu, saya pun belum tahu. Nah, itu di area 4. Oh, ada penemuan-penemuan di kota ini, ada fenomena ini, fenomena itu. Jadi kita ini akan selalu ada di 4 area itu, Mas Priyo. Sehingga kadang-kadang orang lebih duluan. Wah, aku terlambat, aku harus kejar. Oh, kadang-kadang, saya lebih tahu duluan, saya ambil untung. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, 4 area ini akan selalu bersama kita. Kayaknya ada yang angkat jari, Mas Priyo. Iya. Ini sudah ada yang ngangkat nih, Coach. Ini minta tolong tim untuk jadikan panelis nih. Dari Kak Sika Yahya Yulia Korolina. Ini juga di chatting juga ada yang bertanya ini. Silakan untuk tim operator untuk Yahya Sika Korolina. Untuk dimasukkan. Ini ada pertanyaan, Mas Priyo, ada pertanyaan nomor 1 ini, Pak. Ini sudah muncul nih, Coach. Oh, siap. Monggo. Assalamualaikum, Coach. Siap. Ya, saya Sika dari Jombang. Bisnis utama saya itu produksi kerupuk mentah ya, Coach. Siap. Nah, masalahnya itu banyak, cuman salah satunya itu adalah SDM.
SDM-nya itu jadi pekerja saya yang tukang jemurnya itu, yang perempuan-perempuan itu udah memang berusia 40 plus gitu, ada yang 55, 57, hampir 60 dan bibit barunya itu belum ada gitu. Mungkin wanita-wanita sekarang itu kurang suka ataupun enggan gitu ya kerjanya itu langsung kena sinar matahari gitu loh Coach. Nah, itu untuk Ya. masa depannya gimana? Sedangkan untuk oven, misalkan untuk sistem oven sendiri belum bisa diaplikasikan di kerupuk yang irisnya itu mentah. Kalau iris matang kan udah bisa oven. Jadi saya punya saudara itu pabriknya itu irisnya tuh pakai oven, jadi tenaga kerjanya tuh nggak panas-panasan, nggak terlalu, tapi tetap keluar, tapi nggak seharian. Kalau punya saya Oke. itu memang masih pakai sinar matahari gitu, Coach. Oke, Mbak Sika, itu yang dijual nanti kerupuk goreng atau kerupuk mentah dalam kemasan? Mentah, mentah dalam kemasan. Mentah dalam kemasan. Oke. Baik. Nah, untuk menjawab setiap persoalan, Mas Priyo dan Mbak Sika, untuk menjawab setiap persoalan, kita perlu melakukan, atau kita tadi judul kita itu kan total coaching menemukan masalah dalam bisnis, betul ya? Apa tadi judul kita apa? Menemukan masalah, akar masalah dalam bisnis kita. Nah, saya ini Pak Guru, saya dosen, saya peneliti, saya periset. Jadi kalau melihat Pak, ini persoalannya ibu-ibu penjual ini begini. Apa betul itu permasalahannya? Saya akan mengatakan belum tentu. Nah, itu. Mbak Sika harus mengatakan, apakah ini persoalannya tukang jemur ini, belum tentu. Ya, jadi pertama kita tolak dulu asumsi pertama, belum tentu. Apakah ini, belum tentu. Nah, kita lakukan yang namanya, saya kemarin nggak ngikuti Mas Yusda ya, intinya bisnis model itu. Ibu atau Bu Sika, Mbak Sika atau teman-teman bisa melakukan yang namanya mapping masalah. Bisa juga menggunakan bisnis proses manajemen. Jadi ilmunya, kalau di Malang itu ada Mbah, mungkin perlu diundang ini Mas Priyo, Mbah Don, ya Mbah Don. Mbah Doni, ini ahlinya BPM di Indonesia, saya kira ya. Saya juga cuplik, ini nanti ada materi beliau yang saya harus melakukannya adalah bisnis prosesnya dicek Mbak Sika. Jadi, coba Mbak Sika cek urut-urutan bisnis Mbak Sika itu. Jadi mulai bahan mentah, diolah, betul? Diolah, kemudian dipotong-potong, lalu kemudian dijemur. Setelah dijemur, kemudian dikemas. Setelah dikemas, kemudian didistribusikan, dijual ke toko-toko atau ke pasar-pasar atau ke reseller atau ke mana atau kemana. Nah, jadi kan harus mapping dulu, di mapping. Kemudian apa sebenarnya inti rahasia bisnis Mbak Sika? Nanti ketemu di titik-titik itu, oh saya kekuatan saya ada di bahan bakunya Pak, di Jombang singkong murah. Oke, masuk lagi kedua. Oh di proses itu Pak, saya punya resep rahasia. Oke, di pemotongan Pak, saya punya mesin yang canggih. Oke, di penjemuran Pak, di Jombang itu daerahnya panas Pak. Oke. Bukan panas Pak, kami juga panas dan hujan karena belum punya ini. Oh, kelemahannya di situ. Oke. Lalu penjualan dan seterusnya. Di mana titik rahasianya? Saya punya satu ilustrasi, Mbak Sika. Saya punya anak binaan usahanya marning. Tahu marning ya, di Rembang. Itu dikeprei gitu, jagung diolah, kemudian direbus, kemudian dijemur, kemudian dibumbu, kemudian dijemur, kemudian digoreng, kemudian dibok-bokan, lalu dijual ke pasar grosir-grosir. Dia B2B. Jadi jualnya tidak reseller, tidak ke B2C, tapi B2B. Saya tanya, ada masalah apa ini Mas? Omset belum bertumbuh Pak, ayo target naikkan. Dari 7 juta per bulan naik 40 juta, naik ke 90. Dalam 3-4 tahun bisa naik ke 150 juta sebulan. Marning Jos, boleh dilihat di Jombang. 4 tahun yang lalu ada persoalan. Ini saya beri ilustrasi, begitulah cara menemukan akar masalahnya. Ilustrasi begini, Pak ada pesanan ini Pak, omset baru 20-an juta waktu itu sebulan.
Pak, ada pesanan Pak dari Kalimantan minta marning kering 7 kuintal atau 7 ton atau 7 kuintal. Loh, kenapa Mas? Sulit Pak, ini musim kering, musim basah. Kenapa? Jemurnya sulit karena nggak punya mesin. Oke, sama dengan punya Mbak Sika tadi. Terus gimana? Kalimantan dikirim apa tidak? Saya bilang begini, kalau Kalimantan tidak kamu kirim, tutupan bisnismu. Berarti kamu tidak bisa menyelesaikan persoalan alamiah. Persoalan alamiah adalah persoalan-persoalan yang alamiah, melekat pada bisnis kita. Tadi ada yang bertanya di chatting misalnya, Pak, kalau sulit mencari karyawan gimana? Berarti bisnismu enggak usah digedein, tutupan bisnismu. Berarti mencari karyawan adalah persoalan alamiah. Kalau kamu nggak mau belajar ilmu mencari karyawan, tutupan bisnismu. Saya pernah ada pertanyaan UKM, usahanya apa? Bikin keripik. Keripik apa? Keripik singkong. Pak, persoalannya apa? Persoalannya itu Pak, mencari singkong. Saya bilang, tutupan bisnismu. Bisnis keripik singkong nggak bisa mencari singkong. Ya, itu namanya persoalan alamiah. Saya bilang ke Mas Zainal Abidin namanya, bikin marning tadi. Persoalanmu apa? Itu jemurnya nggak bisa, Pak. Loh, memangnya kamu harus jemur sendiri? Yes. Memangnya jemur itu rahasia? Oke. Tanya, apa rahasia bisnismu? Ternyata rahasia bisnisnya adalah cara menggoreng 2 kali. Jadi goreng dingin, goreng panas. Yang kedua adalah bumbunya. Dia bumbunya itu harus diadon sendiri. Saya bilang, berarti black box-mu ada di situ. Menggoreng dingin, goreng panas, hanya boleh orang-orang kampung sekitar. Membumbui hanya boleh ibu, kamu, atau istrimu. Terus, carilah bahan yang tidak ada hubungannya dengan black box itu yang bisa dicari ke tempat lain. Kalau begitu saya bisa mencari marning kering, Pak. Marning setengah kering, Pak. Yes. Kamu cari kota sebelah, kota sebelah, kota sebelah, kota sebelah, ketemulah ada 7 gudang besar penyedia marning kering. Jadi hanya mengerjakan fokus kepada bumbu basah, lalu dikeringkan yang kedua, dan goreng kering, goreng dingin, goreng panas. Itulah yang membuat omset dari 20-an juta, 7 juta, 20 juta, sampai sekarang 150 juta sebulan. Marning di kampung. Nah, sama dengan pertanyaan punya Mbak Sika tadi. Ini panjang lebar jawabnya. Muter-muter. Tapi intinya, cek bisnis modelnya. Apa benar persoalan ibu-ibu itu? Jawabannya tidak. Pasti tidak. Nah, cari cek black box rahasianya apa. Jangan-jangan bisnis Mbak Sika itu tidak ada rahasia. Nah, tapi Mbak Sika punya pasar. Jadi, kenapa tidak langsung kulaan saja kerupuk basah? Kenapa tidak langsung kulaan saja ke pabrik kerupuk di daerah panas? Kenapa tidak? Dan seterusnya, dan seterusnya. Intinya, ini jawabannya jenengan yang tahu sendiri. Carilah bagian mana yang black box, bagaimana yang rahasia, dan bagian mana yang bisa disubstitusi dari orang lain, dan Mbak Sika nggak lagi marah-marah sama nenek-nenek, nggak lagi marah-marah sama ibu-ibu, nanti bisa kualat. Nah, gitu intinya. Jadi belum tentu di situ persoalannya. Siap. Makasih Mas Priyo. Poin 1. Boleh dilanjut kalau ada pertanyaan. Ya. Kayak di grup ada yang bertanya tadi di chatting. Di grup tuh banyak nih Coach yang bertanya nih Coach. Boleh. Dibacakan Mas. Dari Pak Ranaka Strategik nih Coach. Ya. Sama cari SDM susah Coach, sampai 6 gerobak crispy juicy tertutup dan owner terpaksa kerja ikut orang. Yes. Itu jawaban sudah saya jawab tadi. Kalau satu bisnis gerobakan, saya juga gerobakan, ada pandemi terpukul juga, beberapa saya tarik. Dia itu adalah persoalan alamiahnya adalah rekrut SDM. Jadi teman-teman yang jual es teh, es buah, cilok keliling, motor-motor keliling, resto-resto, ayam goreng, geprek-geprek, itu persoalan alamiahnya adalah karyawan.
rekrut, latih, tempatkan, rekrut, latih, tempatkan, rekrut, latih, tempatkan. Jadi, kalau teman-teman mengembangkan bisnis franchise, bisnis waralaba, bisnis yang mengembangkan usaha dengan banyak unit, tapi jumlah gaji yang dibayarkan di level kelas bawah, kurang dari UMK, maka keahlian yang harus dimiliki adalah latih, rekrut, tempatkan, kembangkan. Latih, rekrut, tempatkan, kembangkan. Sebagai salah satu rahasia sukses bisnis. Kalau bisnisnya bercabang-cabang, tapi tidak bisa merekrut karyawan, jawabannya sama dengan Mbak Sika tadi, tutupan bisnismu. Kira-kira begitu. Baik, mudah-mudahan menjawab ya Pak gitu. Ini ada kode dari Pak Roni kode AR. Izin bertanya, jika dalam bisnis kita masih di tahap creation, tentunya masalah masih ada di sana sini. Kira-kira bagaimana menentukan permasalahan yang paling mendasar? Pakai metode apa, Coach? Apakah di tahap creation ini kita harus membuat sistem? Oke, siap. Terima kasih Pak Roni. Ya, ketika kita di dalam tahap creation, persoalan yang paling mendasar itu biasanya cash flow. Betul ya, teman-teman yang baru buka usaha, 3 bulan itu utang harus dibayar, kebutuhan rumah tangga harus dipenuhi, kebutuhan makan harus dipenuhi, kebutuhan gaji harus dipenuhi, overhead harus dipenuhi, kebutuhan biaya-biaya harus dipenuhi. Betul ya, biasanya seperti itu. Kebutuhan-kebutuhan, artinya bisnis ini seperti masih bayi, jadi masih harus disubsidi. Itu yang saya alami, yang mungkin juga teman-teman banyak alami. Persoalan dasar di bisnis baru mulai adalah creation adalah itu tadi. Biayanya tinggi, operasional tinggi, laku belum tentu, ya kan, omset belum pasti, dan lain-lain. Nah, maka di tahap seperti ini biasanya usaha pemula, ini saya ngomong UMKM ya, usaha kecil mikro ya. Usaha pemula biasanya trial and error. Coba ini, benahi ini, coba ini, benahi ini, coba ini, benahi ini. Nah, memang Pak Roni agak berbeda kalau Bapak membeli franchise yang langsung mahal. Misalnya Bapak langsung beli Indomaret misalnya ya. Kalau Bapak langsung beli Indomaret itu Bapak bahkan langsung membeli bisnis. Dia nggak lagi di creation, Pak. Ya. Jadi kalau misalnya Bapak langsung beli waralabanya apa misalnya ya, waralaba apalah ya, apalah macam-macam ya. Itu Bapak tidak lagi di tahapan creation, Pak. Tapi biasanya bisnis seperti itu sudah ada sistem, ya kan, sudah nemu creation, sudah leverage, bahkan itu leverage. Jadi Bapak membeli leverage-nya orang, ya. Nah, kembali ke pertanyaan Bapak tadi, apakah perlu membangun sistem, Pak? Saran saya, pendapat saya, level 1 itu sistemnya yang sederhana-sederhana. Jam buka, jam tutup, tirulah. Harga, tirulah. Sistem online, tirulah. Sistem brandingnya, tirulah. Sistem keuangannya sederhana, pakai pos, tirulah. Apa yang dapat dibikin sejak awal, ditiru yang memang memungkinkan. Tetapi sambil bisa dieksplorasi dan dikembangkan. Ini kalau ngomong usaha kecil mikro, ya, usaha kecil mikro yang artinya kita itu membenahi dari nol. Tapi kalau pertanyaan Pak Roni ini dimaksudkan adalah Pak Roni ini sudah punya bisnis, Pak Roni misalnya sudah punya penghasilan besar sebagai pejabat di sebuah tempat, atau sudah punya bisnis yang lain, lalu membuat bisnis baru. Nah, kalau ini Bapak punya modal. Kalau Bapak punya modal, tidak ada persoalan modal, Bapak tinggal rekrut orang. Mas, tolong saya buatkan konsep begini-begini, sistemnya begini-begini, rekrut, latih, ambil konsultan, kerjakan, jadi. Langsung lancar, leverage. Nggak lancar, tutup, selesai. Itu Pak Roni jawaban saya. Jadi, tergantung kondisi yang Bapak adakan. Kalau kondisinya dari nol,
bertahap, tapi kalau Bapak memang sudah punya duit, bisa beli franchise atau bisa beli konsultan, bayari konsultan untuk mengerjakan bisnis kita. Itu Mas Priyo, respon saya. Mungkin nanti kalau ada yang pengen respon balik bisa angkat jari, bisa angkat tangan ya, nanti bisa langsung berkomunikasi di grup di chatting. Oke, itu Pak Roni mudah-mudahan menjawab ya Pak, insya Allah menjawab. Silakan kalau yang mau tambahan konsultasi ulang, silakan Pak Roni atau yang lainnya, teman-teman UMKM yang lainnya, silakan langsung aja angkat raise hand ya, nanti kita akan undang sebagai panelis. Nyambung tadi Coach yang terkait dengan fase stage bisnis Coach. Creation, Nah, oke. kalau dari fase-fase itu Coach, baiknya tuh kita UMKM untuk melakukan franchise atau mitraan bisnis tuh ke tahap yang mana ya, Coach? Tahap kedua tadi. Jadi tahap difranchise-kan ya, difranchise-kan itu kalau sudah melewati tahap leverage itu. Jadi kalau sudah ketemu niche market, ceruk pasar, saya punya gerobak burger nih. Saya punya Indo Burger kecil. Gerobaknya kecil-kecil, saya taruh di Indomaret. Ketika saya sudah tahu, oh ternyata saya bisa tempel di ketemu ceruk itu begini. Oh, ternyata Indomaret yang omsetnya di atas 20 juta itu cocok untuk UKM. Nah, cara tahunya gimana? Cara tahunya jumlah karyawan Indomaretnya berapa, terus kemudian omset hariannya kita tanya berapa, kalau nggak tahu kita intelijen berapa dapat, oh ini mesti bagus. Satu. Kedua, contoh gerobak saya, ini nemukan niche-nya seperti itu. Oh, pembeli ini adalah ceruknya itu di perumahan besar, kawasan perumahan rame, kawasan perumahan besar. Itu di sudut-sudut itu bagus, itu ada ceruk di situ. Misalnya, oh kalau begitu udah ketemu ini, udah ketemu outletnya, konsepnya, rekrutmennya, pricingnya, harganya, konsepnya, berarti saya bisa leverage tuh. Tinggal nyari orang mau beli berapa, kita kembangkan, kita latih, dan seterusnya. Nah, jadi kapan boleh mulai jualan franchise? Itu kalau sudah dapat pembeli, bahkan di asosiasi atau di peraturan undang-undangnya, kapan franchise itu dapat dilakukan? Kalau saya nggak salah, setelah 5 tahun dan usaha itu menguntungkan. 5 tahun dan usaha itu menguntungkan. Nah, teman-teman yang baru setahun, 2 tahun di franchise, dia nggak berani ngomong franchise. Mereka berani ngomong BO, business opportunity. Jadi kemitraan bisnis. Karena kalau mereka mengatakan franchise, itu bisa disomasi oleh kasus hukum, kena kasus hukum. Karena ada undang-undangnya terkait dengan franchise. Ya, Mas Priyo. Jadi setelah 5 tahun, kalau saya nggak salah undang-undangnya ya, setelah 5 tahun dan bisnis itu menguntungkan. Ya, kayak gitu. Ini kalau saya tidak salah ya. Tapi prakteknya teman-teman setahun 2 tahun pakai istilah BO, business opportunity. Kadang-kadang jual gerobak ya. Jadi belum menguntungkan, belum tahu ceruknya, sudah dilakukan proses itu. Saya juga pernah mengalami proses seperti itu. Nah, itu pembelajaran. Nah, tahapannya tadi tuh creation udah lancar, ketemu omset, lalu kemudian ketemu ceruk pasar, jadi ada omset-omset yang bagus, baru kemudian leverage, berarti bangun sistemnya, nah disitulah bisa kembangkan cabang, bisa kembangkan macam-macam, itu berarti tahap 3. Menurut pandangan saya, leverage adalah salah satu tahapannya dengan membuat cabang. Seperti itu, Mas Priyo. Baik, Coach. Terima kasih banyak, Coach. Ini ada dari Pak Untung Teknik nih, Coach. Saya ada usaha mie ayam bakso, gaji yang kami berikan masih di bawah UMR. Jadi jika memperkerjakan laki-laki kemudian dia menikah, mestilah anaknya akan minta resign karena gajinya tidak cukup untuk keluarganya. Bagaimana kami menyikapinya? Sementara ini sudah memiliki 3 cabang, Coach. Yes, ini sama dengan saya ya. Persoalannya sama dengan Mbak Sika tadi. Sama dengan persoalannya Mas Priyo juga tadi. Mas Priyo Ranaka yang di grup di pertanyaan di dalam. Jadi kalau bisnis kita itu tipologinya adalah di bawah UMK. Berarti bekerja di tempat kita adalah batu loncatan. Betul? Lulus SMK daripada nunggu, kerja dulu. Lulus SMA daripada nunggu, kerja dulu. Mahasiswa daripada nganggur, kerja sambian. Oke, daripada habis di PHK, enggak punya pekerjaan, kerja dulu. Nah, itu adalah tipologi karyawan-karyawan di tempat-tempat seperti ini. Nah, maka dari itu, Bapak Ibu mencoba, silakan dicoba. Dicoba.
Oh, coba rekrut tetangga sekitar, ibu-ibu yang punya anak sekitar dicoba. Oh, anak laki-laki yang lulus SMA dicoba. Karyawan yang berhenti kerja dari perusahaan dicoba. Apalagi mahasiswa yang kuliah sambil bekerja dicoba. Anak sekolah yang sambil kuliah dicoba. Kuli bangunan atau pekerja sambian sambil kerja malam, kerja double dicoba. Setelah dicoba, nanti teman-teman akan ketemu solusinya. Ya, akan ketemu solusinya. Karena persoalan permanen harus menemukan jawaban permanen. Masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar. Itu artinya persoalannya itu laten. Persoalannya terus-menerus, persoalan laten, persoalan permanen. Maka solusinya juga harus permanen. Yes, maka cari solusinya. Nah, yang saya lakukan, contoh yang saya lakukan, karena usahanya gerobak-gerobakan seperti itu, saya menemukan ternyata pekerja-pekerja paruh waktu seperti mahasiswi, anak-anak SMA, atau ibu-ibu muda di sekitar daerah kita, itu lebih mampu bertahan lebih dari 2 tahun. Bisa setahun, bisa 2 tahun. Itu berarti yang bisa kita pakai. Ya, tenaga-tenaga seperti itu. Kalau yang menjaga itu adalah tenaga-tenaga yang laki-laki merokok, misalnya ya, laki-laki merokok, pasti gajinya tidak cukup. Karena untuk rokok sudah habis, untuk uang transport pasti sudah habis. Apa tindakannya? Pasti, hampir pasti dia mencuri. Ini Mas Priyo, ini Pak Untung. Ya, anak seperti ini, pekerja seperti ini, pasti, saya boleh katakan hampir pasti, dia akan melakukan kebocoran, mencuri. Ya, jadi ini akan menjadi persoalan tambahan. Selain tidak lama berhenti, meniru sebentar untuk meniru bisnis kita, lalu pindah, lalu bikin bisnis yang lain, ini adalah tipologi karyawan Bapak Ibu. Coba dicari yang tipologinya cocok untuk jenis bisnis Bapak Ibu. Nah, langkah yang lain adalah kalau Bapak punya keluarga, bisa ambil keluarga di kampung. Ambil keluarga di kampung. Karena ini adalah persoalan fundamental. Nah, bagaimana saya menyelesaikan persoalan UMR? Ini kan ada juga, kan gajinya UMR Pak, di bawah UMR. Maka solusinya adalah yang saya lakukan, gaji itu kita berikan di bawah UMR ya. Maka jam kerja kita kurangi. Jadi jam kerjanya kita bikin 5-6 jam. Maka kalau pelajar atau mahasiswa masih kuat. Ibu-ibu yang sambil membantu keluarga masih bisa. Atau bapak-bapak yang kerja double masih bisa. Saya turunkan jamnya 5-6 jam. Kemudian mereka itu butuh gaji pokok. Maka kita beri gaji pokok dan kita beri gaji bonus. Gaji pokok dan bonus penjualan. Itu solusi untuk yang mirip-mirip saya lakukan seperti punya Pak Untung. Satu, Pak, cari segala macam. Yang ketiga, solusi untuk Pak Untung. Dalam konteks bisnis sudah berkembang menjadi 2, menjadi 3, menjadi 4, menjadi 5, Pak Untung. Caranya adalah Bapak harus mulai bangun struktur organisasi. Pak Untung ada pemimpin, pemilik, sambil mungkin jualan. Pak Untung juga harus punya orang lebihan, yaitu sebagai supervisor. Jadi kalau saya punya 5 outlet, 1 kota, maka harus ada 1 stokis, harus ada seorang supervisor. Apa tugasnya stokis dan supervisor? Rekrut, latih, rekrut, latih, rekrut, latih, rekrut, latih. Kalau Pak Untung juga jual, kalau Pak Untung hanya punya 3 outlet, yang menjaga hanya 3, 1 sakit langsung tutup. 2 sakit langsung tutup 2. Jadi caranya Pak, kalau punya 2 outlet, miliki 3 karyawan. Plus kita. Kalau punya 4 outlet, miliki 5-6 karyawan. Terus latih, rekrut, ada buffer tenaga 1 atau 2 orang. Seperti Indomaret, seperti Alfamart. Saya pernah memasok tenaga karyawan ke Indomaret, Alfamart. Setiap bulan dia sebulan itu membutuhkan 1.000 atau berapa ribu karyawan. Karena dia sudah tahu, dari 30.000 karyawan itu 5% sampai 10% masuk keluar per bulan. Maka dia rekrut, latih, rekrut, latih, rekrut, latih.
Siapa yang melaksanakan? Kita atau supervisor. Itu contoh menyelesaikan persoalan laten. Bapak Ibu tidak bisa memberi solusi. Kenapa? Karena UMR kita nggak bisa penuhi. Maka kita hanya bisa memberi di bawah UMR, berarti yang bekerja adalah orang-orang yang bersedia. Saya kira begitu, Mas Priyo. Insya Allah menjawab tuntas itu ya. Yes, Ini ada dari Pak Tarigan Pasaribu, Coach. Izin Coach, saya baru mulai bisnis gerobakan. Mungkin terbilangnya sudah hampir menutupi modal. Tapi saya ingin mengetahui masalah-masalah yang dihadapi biasanya untuk 1 tahun awal untuk bisnis gerobakan ini supaya media sedia payung sebelum hujan, katanya Coach. Itu berapa outlet ya? Boleh tahu? Coba suruh chat. Minta chat, Pak. Boleh dijawab Pak Tarigan, berapa outlet kira-kira? Outlet. 3 orang. Ini Pak Untung merespon juga. 3 orang yang kita anggap karyawan tadi tidak standby di outlet ya, Coach? Tidak, Pak. Jadi dijadwal. Jadi karyawan yang jaga, ada satu yang bertugas di supervisornya. Membantu ngeceki mana yang ramai dibantu, mengirim bahan tambahan, ngeceki pelayanan, pemasaran, sebar flyer, stokis, kulaan bahan, mempersiapkan bahan baku, dan lain-lain. Pak, nanti Pak Untung kalau sudah 2 outlet, 3 outlet, 4 outlet, 5 outlet, 10 outlet, Pak. Bapak baru menyadari ini, Pak. Betapa pentingnya ini, supervisor dan stokis tadi. Nanti mulai membutuhkan supervisor merangkap stokis, merangkap promosi, merangkap nyari karyawan, dan lain-lain. Mungkin dalam konteks 2 masih belum terlalu mendesak, tapi nanti membutuhkan itu. Oke, Pak Taringgan belum respon ya, enggak apa-apa. Oh, ini. Oh, belum. Baik. Pak Taringgan, izin tadi itu ya. Persoalan-persoalan setelah setahun. Persoalan setelah setahun, saya mengalami, Pak, persoalan setelah setahun, itu kalau bagus, Pak. Saya waktu itu, dalam waktu setahun, dari 2 outlet, saya bisa mengembangkan sekitar 12 outlet. 2 outlet ke 12 outlet, Mas. Apa yang terjadi kalau bisnis bagus dalam setahun? Itu yang terjadi begini. Ada teman dari bank datang, Mas, Mbok saya ikut franchise. Saya pengen buka seperti ini, tapi saya nggak punya ini loh. Saya nggak punya sistemnya, Pak. Pokoknya saya kasih uang ini, saya bukakan cabang. Ada teman lagi, Mas, saya pengen buka di sini, Mas, saya pengen buka di sini, Mas, saya pengen buka di sini. Jadi Pak Taringgan, kalau bisnis Bapak ini dilihat orang omsetnya bagus, buka terus, bertumbuh, itu tiba-tiba Pak, banyak orang yang ingin investasi. Banyak orang yang ingin buka cabang. Lalu saya respon dengan membuka cabang. Meskipun dengan perjanjian sederhana. Sederhana ya Pak, pokoknya sampean punya uang sekian, saya beli sekian, nanti untungnya begini, kalau nggak untung begini, ini modalnya begini, anunya begini. Lalu saya mulai perbaiki, cari pabrik pembuat outlet yang lebih baik, cari sistem yang lebih baik, rekrut manajer, tata kelola yang lebih baik, 2 outlet bertambah, 2 outlet bertambah. Jadi mereka invest 2 outlet, kita bisa menambah 4 outlet. Mereka invest 2 outlet, saya bisa menambah 4 outlet. Akhirnya bisa bertambah 20, 30 outlet. Itu dalam 2-3 tahun kemudian. Jadi Pak Taringgan, kalau bisnis Bapak ini kelihatan ngomset, maka akan banyak orang pengen ikut bisnis Pak. Nah, ini jebakan maut, Pak. Ini jebakan Batman-nya. Jadi ketika bisnis itu bertumbuh, banyak orang pengen invest, banyak orang pengen ikut berbisnis, itu di situ itu kadang-kadang tadi itu creation, niche market, leverage. Kita lupa merekrut orang pinter. Kita lupa mencari alat-alat canggih, sistem aplikasi yang canggih. Kita lupa merekrut struktur manajemen yang bagus. Kita lupa mencari pemasok yang baik. Kita lupa mentata kelola keuangan dengan baik. Kita lupa saving duit untuk kalau terjadi krisis. Nah, kenapa kok demikian Bapak Ibu? Orang yang ingin buka bisnis, ingin franchise itu biasanya yang dipikir kalau bisnis bagus, dibuka langsung bagus. Jawabannya
Tidak. Jadi nanti banyak franchisee kecewa. Wah, upload di media nggak ini, nggak bagus, nggak ini, nggak itu. Jadi pemilik bisnis ya keliru, penginvestor ya keliru. Nah, itu pembelajaran. Maka disitulah harus dibenahi. Riset dari ujung marketingnya, produknya, distribusinya. Yang saya kira materinya sudah kita dengarkan di kuliah Evapora berminggu-minggu ini, saya kira sudah membahas itu. Bagaimana hati-hati di channelnya, hati-hati di distribusinya, hati-hati di keuangannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu kalau punya Pak Taringgan Pasaribu, bisnisnya bagus, bertumbuh Pak. Dalam setahun, itu tanda-tanda bisnis bagus. Tapi sebenarnya Pak, boleh di franchise sebaiknya 2 tahun. Kenapa kok 2 tahun? Namanya siklus bisnis. Bapak Ibu yang usaha kuliner, yang usaha apapun, ada siklus harian. Buka pagi, tutup malam. Pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang, sore, malam. Pagi rame, siang lumayan rame, malam sepi. Ada yang malam rame sekali, siang sepi, pagi sepi. Siklus harian. Ada yang siklus mingguan. Senin, Selasa, Rebu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Senin, Selasa, Rebu, Minggu rame, Sabtu rame, Jumat sepi, Senin sepi. Ada siklus bulanan, awal bulan, tengah bulan, akhir bulan. Ada siklus tahunan, Mas. Januari, Februari, puasa, Lebaran. Kalau orang Jawa ada Sawal, Selo, Besar, Suro. Kalau bulan Suro, itu rata-rata ada penurunan. Kalau Suro bertemu dengan Januari misalnya, super sepi, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau Bapak, Ibu, teman-teman baru ngerti siklus mingguan, lalu di franchise, Bapak akan jatuh. Bapak, Ibu baru tahu siklus bulanan, langsung di franchise, Bapak akan jatuh. Jadi harus tahu paling tidak setahun, 2 tahun siklusnya. Kecuali Bapak, Ibu didampingi konsultan-konsultan kayak Bunda Yuyun misalnya. Oh, iki wis ngerti aku siklusnya ngene carane. Oh, lek ngene iki caranya begini, ya udah tahu. Berarti Bapak Ibu kalau sebelum setahun mau bikin bisnis yang sifatnya leverage begitu, silahkan. Ajaklah, panggillah pakar-pakar yang memang tadi itu di kuadran keempat itu Mas Priyo. Saya enggak tahu, kompetitor enggak tahu. Yang tahu konsultan. Yang tahu ahlinya. Konsultan ya, koncone wong kesulitan. Kira-kira gitu. Kira-kira begitu Pak Taringgan Pasaribu, saya sudah menjawab panjang kali lebar. Baik Pak, insya Allah menjawab semuanya nih Pak ya. Jadi ketemu nih akar masalah dalam bisnisnya masing-masing. Ya. Ini ada dari Pak Haryanto Coach. Bagaimana cara membangun mentality pegawai kita karena setiap delegasi tugas masih belum bisa maksimal. Nah ini kasusnya bisnisnya itu akar masalahnya itu dari pegawai nih Coach. Siap. Saya buka file ya, ini untuk pegawai. Saya buka share screen. Kelihatan share screen saya? Kelihatan. Siap. Ya, coba kita lihat teman-teman ya. Saya tadi buat satu slide dari Star. Bukan yang ini ya. Nah, ini. Nah, ini. Saya kemarin ketemu dengan pengusaha di Juwana, Rembang. Rembang ya. Pengusaha busana muslim. Pak, saya tuh udah bikin SOP. Saya juga seorang pelatih bisnis, Pak. Saya melatih bisnisnya orang dari ratusan juta menjadi miliaran, Pak. Oke. Terus, tapi saya melatih bisnis saya sendiri, Pak. Nggak karu-karuan, Pak. Oke. Apa persoalannya? Ceritakan. Bla 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 bla. Yes. Akarnya di sini. Karyawan itu, teman-teman, SDM itu, teman-teman, sering ngomong begini, gimana ini, karyawan saya, masuk saya terus. Gimana ini, masuk saya turun tangan terus. Gimana ini, udah ada SOP tapi nggak jalan. Gimana, masuk saya harus latih terus. Oke, Bapak Ibu, ada teori yang saya pakai dari guru saya, Pak Wiwoho, Indo NLP, Jakarta ya, di Baleza. Beliau mengajarkan bahwa karyawan itu ada 3 poin, mau ditambah mampu akan maju. Mau, mampu, maju.
Bapak yang tadi bertanya atau Bapak siapapun, waktu Bapak Ibu menghadapi karyawan atau menghadapi diri sendiri atau menghadapi klien. Kenapa klien UKM yang karyawannya di bawah 5, di bawah 10, itu nyaris tidak bisa di-coaching. Jadi saya gagal di Tuban, meng-coaching satu perusahaan, saya udah kadung dibayar, tapi saya kesulitan. Saya juga pernah gagal di Sidoarjo, membantu kawan akikoh yang cukup besar. Kenapa kok gagal, Pak? UKM, kelompok usaha kecil, itu persoalannya adalah bukan soal mau enggak mau. Mereka itu kemauannya itu meledak-ledak mendidih. Saya pengen berhasil, Pak. Tapi kompetensinya kurang. Enggak mampu. Bikin konten enggak bisa. Bikin produk belum bisa. Marketing belum bisa. Menentukan target market segmen pasar belum bisa. Membuat produk inovasi belum bisa. Bagaimana mau maju? Enggak bisa. Dan coaching, manajemen coaching, tidak bisa untuk usaha yang punya kemauan, tapi tidak punya kemampuan. Maka saya sebut total coaching, yaitu apa? Yang tidak punya kemampuan harus di-training, harus dikursuskan, harus di-training, harus dilatih, harus dikirim ke workshop, harus dikirim ke kursus, harus download materi, harus belajar ilmu kompetensi. Nggak bisa di-coaching. Yang bisa di-coaching adalah kalau kemampuannya oke, tapi ada persoalan-persoalan segmennya nggak ketemu, atau persoalan salah target, ada persoalan interpersonal, ada persoalan motivasi, ada persoalan salah pergaulan, ada persoalan salah konsep. Nah, dibukakanlah pintu-pintunya. Jadi kalau mau mampu pasti maju. Tapi kalau mau tapi tidak punya kompetensi, suruh pelatihan, suruh kursus, suruh ini, suruh itu. Sambil di-coaching. Bagaimana kalau kemauannya kurang? Nah, ini juga sebenarnya di-coaching bisa, tetapi juga perlu dimotivasi, di-clinicking. Seperti materi kita yang 2 kali sebelumnya. Temukan identity bisnisnya, temukan personality-nya, temukan persoalan-persoalan personalnya. Baru setelah dibongkar, baru dia bisa maju. Bagaimana kalau maunya rendah, mampunya rendah, ya suruh tutup aja bisnisnya. Nah, kira-kira gitu jawaban kasarnya. Gitu Mas Priyo, mari silakan. Insya Allah, luar biasa nih. Ada dari, saya cek dulu kok, tadi ada tuh. Tadi di atas ada yang belum terbaca, Mas. Ya, ada satu nih kok, sebentar. Nah ini kok, dari Pak Gamal Parahyangan. Bisnis ternak sapi yang sedang terhambat pada proses pemasaran, kok. Apalagi sapi makhluk hidup yang harus segera dipasarkan. Nah, boleh kok kasih insight-nya untuk Siap. proses marketing sapinya. Siap. Terima kasih Pak Gamal. Kebetulan saya ditulis dulu SPT ya, Sarjana Peternakan. Cocok loh. Saya alumni dari Fakultas Peternakan Brawijaya. Meskipun ilmunya nggak dipakai untuk piara ternak, pernah piara ayam mati semua. Tapi saya beli sapi sedikit 1-2 ekor, titip sama petani di Pujon untuk dititipkan. Paling nggak ilmu peternakannya itu masih ada terasa sambil ngasih makanan sapi atau ambil susunya sapi. Ya, Pak Gamal, bagaimana bisnis peternakan sapi ini, bagaimana menjual? Ini saya kira bukan persoalan, mohon maaf ya, mungkin saya nggak ngerti ini Pak Gamal ini, apakah penggemuk kula simpen 3 bulan jual, ataukah breeding, jadi pelihara dari kecil, punya anak-anak dijual, atau punya tempat begitu, backlog tempat-tempat begitu, backlog 25 ekor sampai 50 ekor, kemudian beli yang masih muda, bakalan, kemudian digemukkan 3 bulan, 6 bulan, dijual waktu kurban. Ya,
Di situ Pak Jamal mungkin perlu buka materinya Mas Wusda kemarin. Saya nggak tahu, kemarin itu kan bisnis model ya. Coba dilihat, bisnis modelnya itu apakah kulak simpen jual atau kulak jual, jadi beli jual, beli jual, beli jual, atau kulak simpen gemuk kan, jual menunggu momentum, atau punya beli bakalan dari kota lain, dipelihara di tempat kita 2, 3, 6 bulan, lalu kemudian dijual di bulan kurban dengan market ke Bali atau market ke Jakarta atau market ke kota-kota lain. Nah, tentu jawabannya berbeda-beda, Pak Gamal ya. Mungkin ada bagusnya ikuti sesinya Pak Wusda kemarin tentang bisnis model itu. Tapi poin saya adalah setelah Bapak menemukan bisnis model itu, nanti Bapak akan yang seperti apa? Mungkin ini kalau beliau bisa ikut bicara, tapi udah habis waktunya ya. Intinya begini, sapi ini menurut saya punya persoalan alamiahnya masing-masing. Kalau Bapak beli penggemukan lalu dijual di musim kurban, di situ adalah krisisnya adalah pembeliannya itu sebentar. Kalau akar masalahnya ownernya coach, ini nanti terakhir ya. Kalau sapi itu adalah dijual di musim yang waktunya mepet, maka kuncinya adalah pembeli sebelum musim panen. Saya punya kawan di Ngawi, itu pembelinya itu Mas sudah kontrak. 2 kontainer 50 ekor itu 2 fuso besar itu ya. 50 ekor itu sudah dibeli sebelum kita gemukkan. Jadi waktu Bapak Ibu membeli sapi bakalan sudah punya pembeli di pasar induk di Jakarta. Saya juga punya bos besar di Solo, dia ambil dari NTT NTB, model bisnis begitu, ambil NTT NTB, tapi di Solo dan di Jakarta dan di Bandung dan di Semarang dan di sekitarnya sudah punya titik-titik yang nanti menjadi titik penjualan. Jadi tidak ada persoalan alamiahnya tertutup langsung. Itu Mas Priyo. Saya kira terjawab ini ya, mudah-mudahan. Insya Allah menjawab tuh ya Coach. Oke, Pak terakhir. Gamal. Oke, terakhir Pak. Tuh. Nah, ini kalau masalahnya itu ownernya katanya. Bagaimana nih, Coach? Kalau masalahnya ownernya, Mas Priyo, Pak Solihun harus buka video tayangan kita. Hari keberapa tuh? Hari ke-10 sama hari keberapa ya? DNA bisnis, memahami DNA bisnis. Jadi Pak Solihun, jangan-jangan Bapak bermasalah dengan bisnis Bapak itu karena Bapak tidak bahagia. Ya, kemarin ya materi kita ya. Oh, jangan-jangan Bapak thinking, Bapak harusnya bisnis yang melibatkan manufacturing. Oh, jangan-jangan Bapak feeling, Bapak bisnisnya harusnya adalah bisnis yang berhubungan dengan orang. Jangan-jangan Bapak intuiting, bisnisnya adalah yang berhubungan dengan trendsetter. Jangan-jangan Bapak insting, bisnisnya yang berhubungan dengan kuliner, jasa sosial, jasa pendidikan, jasa masyarakat, menolong orang, membantu orang. Bapak, bukalah, tolong dibuka YouTube di Evapora, tampilan saya di pertemuan 1 dan pertemuan 2. Itu saya kira jawabannya. Bapak kalau perlu ke dukun, Pak. Atau ketemu boleh kontak saya, nanti saya dukuni gitu. Yes. Siap, Coach. Okay. Ini Coach, untuk karena waktunya memang sudah mendekati mau maghrib nih, Coach. Silakan Coach untuk closing statement-nya, Coach. Siap. Ya, terima kasih. Ini ada Mas Ismail juga ini anak saya ini. Ya, Bapak Ibu sebenarnya materinya belum selesai ya. Tadi saya closing-nya itu sebenarnya begini. Ada ilmu-ilmu hebat yang sudah diajarkan guru-guru hebat. Termasuk kemarin Pak Yuswo Hadi. Wow, itu alat-alat yang beliau buat itu canggih-canggih, itu tools mendalami pasar, tools memahami market, macam-macam tools naik kelas, tools menyalip di tikungan. Itu saya curi semua itu ilmunya, saya ambil semua ilmunya. Contohnya itu, materi yang dimiliki oleh Pak Budi Isman, Smart Business Map, 11 pertanyaan bisnis. What the problem, who has the problem, how big the market, dan seterusnya, bagaimana dan seterusnya itu ada 11 pertanyaan, tinggal di mapping saja. Udah ketemu akar persoalan kita. Ya, saya punya slide-nya tapi nggak cukup. Mungkin kalau ada kesempatan sebelum Lebaran saya bicara lagi, mungkin bisa kita share lagi kalau misalnya memungkinkan.
Ada guru Ya. hebat lagi, ada Pak Subiakto. Beliau mengajarkan bagaimana menentukan identiti bisnis, DNA bisnis. 15-16 tahapan menentukan identiti bisnis. Itu tinggal tempel. Loh, bisnisku seperti ini. Nah, jadi teman-teman sekalian, menemukan akar masalah, pahami tahapan bisnis Bapak Ibu. Sekarang ada di mana? Yang kedua, menemukan akar masalah Bapak Ibu ada di kuadran keberapa? Atau di bagian mana yang harus dipertajam? Dan yang ketiga adalah Bapak Ibu untuk menemukan akar masalah supaya menemukan solusi, gunakan alat-alat tools yang sudah disediakan oleh guru-guru hebat itu untuk menyelesaikan persoalan kuadran keempat. Saya kira demikian, sukses untuk Bapak Ibu sekalian, selamat berbuka puasa, selamat berlebaran, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.